Pace bene masih di mea culpa. Saya membuat satu tulisan karismatik Katolik. Ada pesan dari Bapak Paus. Teks tulisan ini, transkrip dari video ini bisa ditemukan di tulisan di linknya ada di deskripsi video. Dan kita mau temukan beberapa pesan dari Bapak Paus dan menarik untuk disimak. Paus Yohanes Paulus II dalam satu pertemuan dengan para pemimpin kelompok karismatik memberi pesan ini. Mengingatkan para pemimpin dan anggotanya untuk menjaga identitas Katolik. Memelihara hubungan yang erat dan hierarkis dengan uskup, tentu termasuk di sana Paus, dan juga kepada para imam yang adalah utusan uskup di tengah umat di paroki-paroki. Pendampingan harus disertai dengan formasi Kristen yang komprehensif, dengan pendidikan ajaran kekristenan yang utuh dan setia pada ajaran gereja. Setia pada ajaran gereja menghindarkan anggota karismatik dari bahaya fideisme. Apa itu fideisme? Suatu faham yang mengatakan bahwa iman cukup tanpa dibutuhkan nalar. Nalar tidak dibutuhkan, akal tidak dibutuhkan, cukuplah iman. Tetapi Paus berkata, no, tidak ada fideisme. Iman tidak berdiri sendiri tanpa nalar. Kita membutuhkan akal budi untuk membuat gerakan kita tetap terjaga, terawat, dan terarah di dalam gereja. Identitas Katolik dalam karismatik itu ditekankan. Ada bahaya bila terlalu membawakan keinginan sendiri sehingga gerakan karismatik di gereja Katolik mengarahkan dia untuk lepas dari universalitas gereja. Katolik sendiri berarti universal. Gerakan karismatik Katolik memiliki tanggung jawab. Orang-orang yang ada di dalamnya memiliki tanggung jawab untuk merawat kesatuan dalam gereja. Roh Kudus itu mempersatukan. Devosi bersama dan dalam Roh Kudus menyalakan semangat untuk satu di dalam gereja. Tidak ada blok-blok yang terbentuk di dalam gereja. Maka Roh Kudus yang nyata hadir dalam gerakan ini justru mempersatukan umat beriman di dalam gereja. Yang ketiga, penting memelihara hubungan yang erat dengan uskup. Ketaatan kepada uskup adalah buah dari ketaatan kepada Kristus sendiri. Thomas Aquinas dalam karyanya Summa Theologiae, dalam salah satu tulisannya berbicara begini. Tak seorang pun pernah mendapatkan rahmat Roh Kudus kecuali melalui iman dalam Kristus, baik secara implisit maupun eksplisit. Percaya kepada Kristus memberikan kita ruang, bagi kita ruang untuk dicurahi oleh Roh Kudus. Mendapatkan rahmat Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus bukan berarti menganggap tak istimewa nilai luhur imamat dalam diri uskup. Siapakah uskup? Dia adalah wakil Kristus yang tampak itu. Dan ada wakil-wakilnya yang lain, itulah para imam yang adalah perpanjangan tangan uskup dalam penggembalaannya, dalam pelayanannya. Maka percaya bahwa kita dicurahi oleh Roh Kudus, lahir baru di dalam Roh Kudus, bukan berarti meniadakan imamat yang ada dalam diri para pastor, uskup, dan tentu juga paus. Kemudian pentingnya pengetahuan iman dan taat pada ajaran gereja. Beriman menuntut ketaatan. Dalam satu refleksi doa Angelus, Paus Yohanes Paulus II berpesan, ketaatan iman harus diberikan kepada Allah yang menyatakan dirinya. Ini adalah komitmen yang ditawarkan dalam kebebasan penuh. Setiap orang bebas untuk beriman. Tetapi dalam kebebasan itu dituntut tanggung jawab kita berupa ketaatan. Bukan berarti kita bisa mengimprovisasi ajaran iman kita sendiri. Tetapi toh kita taat pada ajaran gereja. Supaya terjaga tidak hanya dari kendala eksternal,
Ada saja godaan supaya kita meniru kebiasaan denominasi-denominasi lain, tetapi juga supaya kita terhindar dari fideisme buta yang tadi disebutkan, yang memainkan emosi dan tunduk pada setiap perubahan sentimen. Fideisme buta akan cenderung berubah-ubah sesuai dengan perasaan yang katanya adalah iman. Perasaan dan iman kadang tidak bisa diurai dengan baik karena mengabaikan pentingnya pengetahuan, pentingnya pengajaran dalam iman. Akal memainkan peranan penting dalam menghindari fideisme. Dengan pengetahuan, wahyu dapat diteruskan secara kredibilis, dapat dipercaya karena dirumuskan dengan baik karena bantuan dari akal. Dan di dalam akal itu sendiri dapat dipercaya dalam perjalanan waktu ajaran iman kita kalau dirumuskan dengan sistematik dengan akal yang kita miliki. Sehingga setiap umat mempercayainya tanpa ragu dengan penuh kepatuhan. Nah, mengapa ditekankan taat pada gereja? Merawat dengan sadar kesakralan Ekaristi adalah salah satu usaha yang pantas untuk diperhatikan. Tentang ketaatan pada gereja bukan isapan jempol. Isu tentang ini menjadi penting ketika orang yang menekankan keagungan Ekaristi merasa terusik oleh kekasan gerakan karismatik. Pantas untuk diperhatikan apa yang diperingatkan oleh Sacrosanctum Concilium ini. Supaya hasil guna diperoleh sepenuhnya, umat beriman perlu datang menghadiri liturgi suci dengan sikap-sikap batin yang serasi. Dalam hal ini kita bisa berbicara tentang Ekaristi yang mengharapkan dari pihak kita bahwa diperlukan sikap batin yang serasi. Apa sikap batin yang serasi dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Musik jenis apa yang tepat untuk itu? Nyanyian jenis apa? Situasi batin yang bagaimana? Sehingga perayaan Ekaristi tetap dirawat di dalam kesakralannya, kesuciannya. Gerakan Roh Kudus tidak melulu soal perasaan. Sebuah catatan. Dengan tuntunan akal yang diterangi oleh roh pengetahuan, anggota karismatik dapat membuat pembedaan. Yang mana yang menuntun pada iman yang benar dan praktik iman yang benar, dan yang mana adalah tiruan, palsu, dan dangkal. Kadang ada kekeliruan yang perlu dirawat soal bahasa roh. Apakah itu diajarkan atau gift dari Allah? Nah, ini harus juga diluruskan. Dan ini sudah termasuk soal bahasa-bahasa yang digunakan, musik-musik yang dilantunkan, yang tidak melulu berdasarkan gerakan emosional sementara. Perasaan bisa berubah-ubah, namun rahmat Roh Kudus selalu hadir untuk menyertai. Nah, sebuah harapan. Devosi kepada dan bersama Roh Kudus yang sekarang ada dalam gereja, termasuk gerakan karismatik, adalah devosi kita di dalam dan bersama Roh Kudus, kiranya menyemarakkan kembali nyala api yang datang dari Allah ke dalam setiap umat. Ini rahmat, tapi harus dirawat dan dipelihara dalam pengetahuan akan iman. Aku datang untuk membawa api ke bumi dan betapa aku berharap api itu sudah menyala. Lukas 12 ayat 49. Nyala api ini menjadi kekuatan dahsyat dalam diri untuk berkarya dalam iman, hidup dalam bahagia, menjadi berkat bagi sesama, dan kuat memikul salib. Demikianlah Roh Kudus hadir untuk menolong dan menghibur kita sekalian. Roh Kudus tidak terikat pada gejolak emosi kita, tetapi Roh Kudus selalu menyertai dan kita memiliki cara untuk menyambut, merasakan, dan merayakannya. Pace bene.